Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita pada hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah kita akan bersama-sama doa teduh. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah yang telah memimpin kita di dalam segala kehidupan kita. Kita boleh bersyukur atas segala anugerah, segala kecukupan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita dan setiap keluarga kita. Mari saudara, kita masuk di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Saudara, kita akan masuk dalam hadiratnya Tuhan yang kudus. Kita boleh mengaku dosa-dosa kita atas segala pelanggaran
yang kita lakukan, yang melukai hati dia, yang mungkin tidak kita lakukan sengaja, melukai hati saudara-saudara kita, hati teman-teman kita. Seperti dalam Roma 7 ayat 22 sampai 23, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Mari saudara, kita akan sejenak masuk di dalam doa. Tuhan, Allah kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kembali kami boleh bersama-sama beribadah ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, atas kasih setiamu, pemeliharaanmu Tuhan, sepanjang hidup kami sampai hari ini. Akan kesehatan, akan kecukupan ya Tuhan, akan keluarga yang boleh dekat di samping kami ya Tuhan, untuk teman-teman kami, untuk kekasih kami ya Tuhan, untuk saudara-saudara seiman kami, saudara-saudara kami ya Tuhan yang mungkin jauh daripada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi ini Tuhan kami ingin datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan Engkau, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang agung, Allah yang patut ditinggikan, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terlebih rindu Tuhan pada saat ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang akan menguasai setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Menjauhkan kami dari segala yang jahat, dari segala pikiran-pikiran ya Tuhan yang mengganggu kami ya Tuhan. Biar kami boleh fokus mengarahkan diri kami kepada Engkau saja ya Tuhan. Bapa yang di surga, Engkau juga yang menolong setiap kami mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Yang kami lakukan baik sengaja pun tidak sengaja ya Tuhan. Biar Tuhan Kau menolong setiap kami ya Tuhan. Takkanlah kami memuji memuliakan Engkau, kami boleh mengingat akan kasih setiamu ya Tuhan, akan kasih Tuhan yang boleh mati di atas kayu salib mengampuni dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Beracaralah Tuhan, kami siap memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, Engkau mendengar doa kami ini, yang hanya kami askan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, tak terasa sudah 8 bulan ya kita mengalami masa-masa sulit ya, masa-masa pandemik COVID-19 ini. Tidak terasa musim telah berlalu, namun Tuhan yang selalu memelihara kita, kasih dan setianya tidak pernah layu sepanjang hidup kita. Biarlah kebaikan Bapa akan habis di hidup kita, lebih tinggi dari cakrawala dan tidak terbatas kasih setia Tuhan. Marilah kita selalu bersyukur.
Untuk hidup baru diambil dari Roma pasal 7 ayat 24 sampai 25. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Kita akan bersama-sama membacakan bacaan bersahutan secara bertanggapan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Berbahagialah yang membaca, merenungkan, dan melaksanakan dalam kehidupannya. Saudara, mungkin saudara mengalami hal-hal yang paling tidak menyenangkan dalam kehidupan kita pada tahun ini, tapi percayalah saudara bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah. Kita boleh selalu bersyukur atas apapun yang telah terjadi ataupun yang boleh kita lalui bersama-sama, baik itu suka maupun duka. Kita bersyukur kepada Bapa, kepada Tuhan kita, karena kasih setia dan pemeliharaan Dia sepanjang hidup kita sampai hari ini. Mari saudara kita bersyukur kepada Dia, kepada Bapa kita. Di dalam hidupku
melalui jalan kekelaman. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Kami undang saudara untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Mari saudara, dengan gereja di segala abad dan di segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa ini. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan,
kami mau berdoa ya Tuhan, beberapa topik doa ya Tuhan. Pertama ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para pejabat tinggi negara ya Tuhan, dan baik di pusat maupun di daerah ya Tuhan, kami berdoa biar Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada mereka ya Tuhan dalam memimpin negara ini ya Tuhan, berikan takut akan Tuhan dan tidak memikirkan kepentingan kelompok atau kepentingan diri sendiri ya Tuhan, tapi mereka boleh memimpin dengan memikirkan kepentingan rakyat ya Tuhan, dan segala kebijaksanaan yang diberikan ya Tuhan, sungguh memihak kepada rakyat ya Tuhan, dan boleh memakmurkan negara ini ya Tuhan, sehingga negara Indonesia ini boleh menjadi negara yang terus maju ya Tuhan, dan berkembang ya Tuhan. Bapak di surga, terutama ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk penanganan pandemik COVID-19 ini ya Tuhan, yang terjadi di negara kami, dan bahkan di seluruh dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya ya Tuhan, segala keperluan bantuan-bantuan yang disalurkan boleh sampai kepada mereka yang membutuhkan ya Tuhan, segala obat-obat, segala keperluan vitamin ya Tuhan, Tuhan juga boleh akan memakai melalui obat-obat ini dan vitamin ini Tuhan boleh menyembuhkan setiap orang-orang yang terkena penyakit ini ya Tuhan. Kami juga berdoa khususnya Tuhan untuk tenaga medis ya Tuhan yang boleh melayani Tuhan, melayani masyarakat yang sedang sakit ini Tuhan, baik mereka yang ada di klinik-klinik, di rumah sakit Tuhan, di daerah maupun di pusat, di Jakarta ya Tuhan, biar Tuhan akan menolong setiap mereka ya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka ya Tuhan, dan sukacita dalam melayani orang-orang sakit ini ya Tuhan, berikan kepada mereka penyertaan-Mu ya Tuhan, hiburan, kasih-Mu ya Tuhan kepada setiap mereka ya Tuhan, agar mereka juga boleh melayani Engkau ya Tuhan, melalui penyembuhan pada pasien-pasien yang mengidap penyakit ini ya Tuhan. Biar Tuhan tolong juga ya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan kepada setiap pasien-pasien ya Tuhan, untuk mereka boleh disembuhkan ya Tuhan, dijamah ya Tuhan oleh Engkau ya Bapa. Bapa yang di surga, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani Tuhan di gereja ini, juga untuk para aktivis gereja, para majelis, para guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, dan semua aktivis gereja itu yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini ya Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan dalam melayani Tuhan, dan kerjasama yang baik ya Tuhan, sukacita dalam melayani Engkau ya Tuhan, sehingga gereja-Mu terus boleh bertumbuh menjadi gereja yang maju, yang berkembang ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan juga tempat ini, khususnya mereka ya Tuhan, di dalam pekerjaan, dalam usaha mereka ya Tuhan, di dalam setiap apa yang mereka kerjakan, boleh selalu berhasil ya Tuhan. Tuhan menyertai mereka ya Tuhan, mereka tidak gentar di dalam menghadapi segala apapun yang akan terjadi ya Tuhan, tapi mereka boleh setia bersandar kepada Tuhan, dan selalu mencari solusi kepada Engkau saja ya Tuhan, dan tidak mencari ala-ala lain ya Tuhan. Bapak di surga, kami juga berdoa, khususnya untuk mereka jemaat yang sedang sakit juga ya Tuhan, biarlah Tuhan akan menyertai mereka ya Tuhan, memberikan kesembuhan, dengan kekuatan dan kesehatan ya Tuhan kepada setiap jemaat kami ya Tuhan, yang juga lanjut usia ya Tuhan, berikan juga sukacita di dalam masa tua mereka ya Tuhan, dalam penghiburan selalu kepada mereka ya Tuhan, bersama anak-anak mereka, cucu-cucu mereka juga ya Tuhan. Bapak yang di surga, juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah ya Tuhan, khususnya anak-anak kami ya Tuhan, yang sekolah melalui online juga Tuhan, berikan juga kepada mereka kepandaian, kepintaran ya Tuhan, sukacita terus ya Tuhan di dalam pelajaran mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh melewati masa-masa sekolah mereka melalui online ini dengan baik ya Tuhan. Juga kami berdoa juga untuk sekolah SPU ini ya Tuhan, kami berdoa juga untuk guru-guru yang mengajar, baik itu mereka yang mengajar melalui fasilitas online ya Tuhan, Tuhan berikan kepada mereka juga sukacita dalam mengajar anak-anak ya Tuhan, sehingga tetap dalam masa-masa pandemik ini, Tuhan juga berkati guru-guru ini Tuhan, boleh menjadi pembimbing buat anak-anak siswa di sekolah SPU ini ya Tuhan. Berikan kesehatan selalu kepada guru-guru ya Tuhan, dan juga kami berdoa untuk siswa SPU juga, biar Tuhan akan menolong mereka ya Tuhan, di dalam pelajaran yang mereka lalui, mereka boleh ikuti dengan baik ya Tuhan, sehingga siswa-siswa yang ada di sekolah SPU ini boleh terus menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar, anak-anak yang boleh bersekolah dan lulus dengan baik ya Tuhan di tempat kami di sekolah SPU ini. Berkati sekolah ini Tuhan, agar sekolah ini juga boleh menjadi sinar dan pengharapan ya Tuhan untuk segala masyarakat di tempat sekitar sini ya Tuhan, sehingga
sekolah SPU ini boleh terus maju dan berkembang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang mendengar doa kami ini dan menyempurnakan doa kami Tuhan, yang hanya kami rasakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang puja kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu buah lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik.
Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Tuhan dan kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu hari ini ya Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan boleh datang beribadah, menyembah kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan, kami memohon biarlah Engkau yang akan memimpin kami. Demikian juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan pada hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi nasihat bagi kami. Dan juga kekuatan bagi kami dalam menghadapi setiap hal yang kami alami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah bersyukur senantiasa. Saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu keempat bulan November. Sebentar lagi saudara, kita akan bersama-sama melewati tahun 2020 ini. Saudara, saya rasa tidak ada keluarga yang tidak pernah mengalami yang namanya masalah dan juga pasang surut di dalam kehidupan kita. Apalagi saudara, ketika kita masih menghadapi pandemi saat ini, kesulitan demi kesulitan kita hadapi. Baik ekonomi, kesehatan, hubungan relasi satu dengan yang lain yang terus menimpa keluarga anak-anak Tuhan. Saudara, tema kita hari ini gampang-gampang susah untuk dilakukan tentang bersyukur senantiasa. Tapi mari kita sama-sama membuka dan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, kita akan belajar yang saya singkat dengan 3B, saudara. Tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita bagi anak-anak Tuhan di zaman sekarang. B yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-16, saudara. Yang tadi saya sudah bacakan, ayat yang begitu singkat, bersukacitalah senantiasa. Saudara, poin pertama saya adalah bersukacitalah senantiasa adalah hal yang kemudian dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap anak-anak atau orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara, apa arti sukacita? Kalau kita kemudian membuka kamus bahasa Indonesia, maka kata sukacita itu berarti suka hati atau girang hati, saudara. Nah, di dalam Alkitab sendiri, sukacita itu mencakup sebuah perasaan senang, perasaan yang bahagia, yang kemudian itu meluap dari hati kita. Dan sukacita itu, Alkitab jelas mengatakan adalah salah satu buah daripada Roh Kudus yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan di dunia ini. Saudara, sukacita yang digambarkan di dalam Alkitab sangat berkaitan dengan hati manusia. Dan Amsal 17 ayat 22 berkata kepada kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, hati yang bergembira, hati yang bersukacita itu bisa membuat pikiran kita lebih positif. Perkataan kita juga yang kita katakan, yang kita ucapkan, orang lain dengar itu sangat membangun kehidupan mereka, saudara. Sehingga Amsal 17 ayat 22 berkata bahwa hati gembira itu adalah obat. Ada begitu banyak orang yang kemudian sakit, bukan sembuh hanya karena obat saja, tetapi karena hatinya bersukacita. Ada satu semangat yang hidup sehingga menolong dia, menolong proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Amsal 15 ayat 13 juga berkata demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara, memang bersukacita
pada saat kondisi kita itu tidak baik bukanlah suatu hal yang mudah. Rasul Paulus saudara ketika menulis surat kepada jemaat di Filipi, kalau saudara lihat ya Filipi 4 ayat yang keempat. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi aku katakan kepadamu, bersukacitalah senantiasa. Saudara, ketika dia berkata demikian, ketika dia menulis surat kepada jemaat Filipi, saudara tahu bahwa kondisinya pada saat itu adalah dia ada di dalam penjara, saudara. Dia ada di dalam penjara bukan karena dia mencari masalah atau karena kesalahannya, saudara, tetapi karena dia memberitakan Injil. Nah, saudara, ketika dia ada dalam penjara, saudara tahu penjara itu bukan suatu hal yang sangat menyenangkan. Tidak ada seorang pun di dunia ini ingin masuk penjara, meskipun saudara mungkin kan dia salah harus masuk penjara, tapi tetap saja itu bukan hal yang dia inginkan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi mengapa Paulus bisa bersukacita dan dia mengajak jemaat Filipi untuk tetap bersukacita di tengah-tengah penderitaan? Satu hal saudara yang saya lihat adalah karena dia percaya bahwa di balik semua yang dia alami, di balik semua yang kita alami, ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Ada penyertaan Tuhan, ada damai sejahtera daripada Tuhan yang terus menerus memberikan kekuatan bagi dia sehingga dia bisa menghadapi semua masalah dia. Saudara, sehingga dalam ayat selanjutnya saudara bahwa Filipi berkata demikian, maka damai sejahtera Allah itu akan melampaui segala akal, memelihara hati kita dan juga pikiran kita. Saudara, sukacita surgawi hanya bisa dimiliki ketika Tuhan yang memberikan bagi kita. Dengan hati yang bersukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, maka saudara, Rasul Paulus berkata, maka kita akan memikirkan sesuatu hal yang sangat positif. Apa yang kita pikirkan? Maka di dalam Filipi pasal yang ke-8 berkata demikian. Pikirkan semua yang benar. Lawan katanya adalah hal yang tidak benar, saudara. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak benar, bukan? Tapi Paulus berkata, kalau kamu ingin memiliki damai sejahtera, kalau kamu ingin memiliki sukacita yang besar, pikirkanlah sesuatu yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang engkau pikirkan, yang kamu lakukan. Sehingga saudara, ketika kita memikirkan hal-hal yang demikian, sukacita yang anak Tuhan miliki, saudara, tidak akan bergantung kepada keadaan yang di sekelilingnya, tetapi meluap dari hati karena Tuhanlah yang memberikan sukacita itu bagi kita. Seorang penulis yang bernama Charles Swindoll, maka dia memberikan 3 hal yang menghalangi yang namanya sukacita daripada anak-anak Tuhan. Yang pertama, saudara, dia berkata bahwa seringkali 3 hal ini menghilangkan sukacita anak Tuhan. Yang pertama adalah kekhawatiran. Ada banyak ketika orang khawatir akan hidupnya, akan masa depannya, itu akan menghilangkan sukacita yang Tuhan berikan bagi dia. Yang kedua, saudara, dia katakan tekanan hidup atau batin kita tertekan, sehingga kita tidak bisa kemudian bersukacita, membagikan sukacita bagi keluarga kita. Dan yang terakhir, dia katakan tentang ketakutan. Takut kepada masa depan, takut terhadap sakit penyakit atau hal apapun. Itu akan menghilangkan sukacita surgawi yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tidak bisa bersukacita di dalam Tuhan, maka saudara, kita tidak bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa itu bekerja lewat setiap masalah yang kita alami. Saudara, ada satu perbedaan kata bahagia dengan kata sukacita. Kata bahagia menggambarkan satu kondisi ketika seseorang itu mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, maka dia bahagia, saudara. Contohnya, saudara, kalau anak kecil misalnya, dia mendapatkan hadiah mainan, dia sangat bahagia. Tetapi saudara, bahagianya tidak akan bertahan lama jikalau mainan itu rusak. Maka kebahagiaannya itu turut lenyap dengan
hilangnya mainan itu, dengan rusaknya mainan itu. Tetapi saudara, sukacita artinya adalah meskipun keadaan di luar sana, di lingkungan sana tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi dia bisa tetap punya satu sukacita yang daripada Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu memberikan sukacita itu. Saudara, sukacita mungkin tidak bisa mengubah keadaan, tetapi sukacita itu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi yang namanya hari esok. Saudara, yang kedua, kita akan belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup setiap anak Tuhan. Ayat 17 juga ayat yang sangat pendek, saudara, yang mudah kita hafalkan, yaitu tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Saudara, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Setiap agama tahu tentang doa, saudara. Berdoa juga gampang-gampang susah untuk dilakukan. Ada orang yang senang berdoa. Ketika dia punya masalah, suka maupun duka, dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Tetapi saudara, ada anak Tuhan yang juga malas berdoa. Waktu dia datang kepada Tuhan kalau dia lagi butuh, saudara. Waktu dia datang kepada Tuhan kalau dia lagi kepepet. Tapi saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, tetaplah berdoa. Apa arti tetap berdoa? Maka saudara, tetap berdoa berarti yang pertama, berdoalah dengan tekun. Adanya ketekunan, saudara. Tekun datang kepada Tuhan, berdoa terus menerus di hadapan Tuhan, saudara. Karena kita percaya bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Yang kedua, saudara, tetap berdoa berarti adanya penyerahan. Kita berserah total kepada kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya saudara, ada sikap mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan pengertian kita, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan hidup kita. Yang ketiga adalah tetap berdoa, artinya ada komitmen, saudara. Komitmen untuk tetap berdoa. Komitmen bersama dengan pasangan kita, bersama dengan keluarga kita, bersama saudara-saudara seiman untuk memohon kepada Tuhan. Saudara, saya membaca satu cerita kesaksian dari tulisan tentang Dr. Lin Ting Tung, saudara. Dr. Lin Ting Tung adalah dikatakan orang Taiwan pertama yang menjadi dokter dan juga menjadi Kristen di abad yang ke-19. Saudara, suatu hari dikatakan dia bekerja di satu rumah sakit kecil yang dirintis oleh seorang Dr. Maxwell, seorang pensionaris Inggris yang saudara pasti sering mendengar, saudara, tentang dia. Suatu hari ketika dia sedang buka praktek di kliniknya, maka datanglah seorang anak ke rumah sakit itu meminta obat untuk ibunya yang sedang demam karena sakit malaria. Saudara, anak ini berjalan lebih dari 2 jam dari desanya ke rumah sakit, harus melalui yang namanya jalan setapak, melewati hutan, melewati sawah. Lalu dia menunggu dan menunggu namanya itu dipanggil. Ketika nama ibunya dipanggil, anak itu bersemangat, saudara, karena dia ingin membawa obat itu ke mamanya supaya cepat sembuh. Maka dia lari, lalu dia kemudian langsung mengambil botol obat itu, lalu dia langsung pulang, saudara. Saudara, sore hari kira-kira pukul 5, ketika kamar obat akan ditutup, seorang perawat begitu bingung. Lalu dia berkata kepada Dr. Lin, dia bilang, Dr. Lin, ada satu botol obat yang hilang, yang isinya adalah disinfektan. Saudara, Dr. Lin terkejut karena saudara, memang di kamar obat itu botol-botol obat itu semuanya sama, hanya saja yang berbeda adalah tulisannya. Dan ternyata anak itu salah ambil dan dia tidak bisa membaca botol itu tulisannya cairan disinfektan. Yang dia tahu adalah botol itu adalah obat untuk mamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu perawat itu berkata, bagaimana ini yang dia ambil bukan obat malaria tetapi cairan itu dan bisa membunuh dia. Saudara, kemudian Dr. Lin melaporkan peristiwa itu kepada Dr. Maxwell dan dia begitu terkejut. Lalu mereka berkata, tidak mungkin mengejar anak itu.
Karena sebentar lagi anak itu pasti akan sampai ke desanya, akan sampai di rumahnya, akan memberikan obat itu kepada mamanya. Saudara, yang harus mereka kerjakan adalah misionaris ini mengumpulkan seluruh karyawan rumah sakit termasuk Dr. Lin ini. Lalu mereka kemudian diajak untuk berdoa, menundukkan diri di hadapan Tuhan dan memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Saudara, Dr. Maxwell ini misionaris Inggris berkata, "Tuhan, kami telah membuat kecerobohan. Ampunilah kami. Nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolonglah dia, cegahlah dia agar tidak meminum obat yang salah itu." Saudara, keesokan harinya ketika masih subuh, tiba-tiba saudara terdengar ketukan pintu. Lalu saudara, ternyata ketika dibuka, Dr. Lin menemukan anak kecil itu berdiri memegang yang namanya kantong kresek yang berisi obat itu dengan tangan gemetaran, saudara. Dengan penuh ketakutan. Maka Dr. Lin mulai membayangkan bahwa jangan-jangan mamanya itu meninggal karena obat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu anak itu berkata dengan terbata-bata, dia bilang, "Maaf dokter, kemarin saya bawa botol obat itu sambil berlari karena saya ingin cepat sampai di rumah. Tetapi di tengah jalan sebelum saya sampai di rumah, maka saya tersandung dan saya terjatuh dan botol itu pecah dan tumpah." Lalu saudara, dengan cermat Dr. Lin bertanya kepada anak itu, "Kapan kejadiannya?" Anak itu menjawab, "Jatuhnya kemarin sore menjelang gelap." Saudara, saat itu Dr. Lin langsung terkejut. Dia ingat saat itu adalah tepat waktu di mana Dr. Maxwell ini mengumpulkan seluruh karyawan termasuk Dr. Lin yang belum percaya Tuhan itu untuk berdoa berseru agar Tuhan mencegah ibunya itu meminum obat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejak saat itu saudara, Dr. Lin percaya kepada Tuhan. Dia percaya akan kuasa Tuhan dan menjadi orang Kristen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu begitu baik bagi kita. Meskipun terkadang kita membuat suatu kecerobohan di dalam hidup kita atau kesalahan. Karena itu saudara, tetaplah berdoa. Bertekunlah di dalam doa. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat doa. Dan tentunya akan terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Dan membuat kita semakin mengerti apa yang terbaik yang Tuhan bisa berikan bagi kita. Saudara, yang ketiga, kita akan belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup setiap anak Tuhan. Saudara, ayat yang ke-18 berkata kepada kita, mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur senantiasa. Saudara, mengucap syukur berarti kita ingin menyatakan bahwa Tuhan, saya puas dengan apa yang Tuhan berikan bagi saya. Tuhan, saya puas dengan apa yang sudah ada di dalam kehidupan saya. Saudara, dengan demikian saudara, kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak bisa terlepas dari campur tangan Tuhan atau yang kita namakan tentang kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di hari pengucapan syukur ini, saya mengajak kita, biarlah itu menjadi satu awal bagi kita berterima kasih kepada Tuhan dengan mewujudkannya kepada sesama. Saya berikan contoh yang sangat sederhana, saudara. Sudahkah kita bersyukur kepada keluarga kita untuk apa yang sudah dia kerjakan bagi kita selama ini? Untuk studi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, teman yang masih kamu miliki. Saudara, tahun 2020 mungkin ada banyak di antara kita yang kehilangan orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin itu teman kita, mungkin juga keluarga terdekat kita, saudara. Dan hari ini, saudara, engkau masih diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi hari esok. Dan keluargamu dalam keadaan yang sehat. Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Saudara, contoh sederhananya lagi adalah bagaimana perasaan kita saat saudara melihat
Mungkin ada status seseorang yang lagi makan di restoran mewah, jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Sedangkan saudara kita itu masih tetap di rumah saja. Ya, tetap di rumah aja, lalu ada tanda pagar lagi saudara ya. Ya saudara, apakah kita berkata, wah enak sekali keadaan mereka, saya harus masih tetap bekerja karena pandemi ini, saya harus tetap di rumah, lalu kita mengeluh. Saudara, atau ketika kita pergi bekerja, jalanan macet saudara, kita bisa memilih untuk mengeluh karena jalanan itu macet, untuk memaki-maki orang lain, atau saudara, kita tetap diam dan kita bersabar dan kita memuji Tuhan di mobil itu dalam keadaan yang macet. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sangat gampang bagi kita terjebak dengan berbagai keluhan dan sungut-sungut daripada kita bersyukur kepada Tuhan. Kisah di dalam Alkitab yang sangat terkenal, kita belajar saudara bersyukur tentang kisah 10 orang kusta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 memberikan kepada kita satu penjelasan bagaimana 10 orang kusta dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Tapi hanya ada satu orang yang kembali bersyukur kepada Tuhan, dan dia adalah orang Samaria. Dan Tuhan berkata, di manakah 9 orang itu? Bukankah semuanya sembuh? Kenapa hanya satu orang yang kemudian datang kembali bersyukur kepada saya? Saudara, di dalam kehidupan kita 100% Tuhan pulihkan. Tetapi saudara, kadangkala yang kembali bersyukur kepada Tuhan hanya 10%-nya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu yang sangat miris bukan di dalam kehidupan manusia. Tapi bukankah inilah yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Dan sering kali membuat kita lupa bersyukur, sulit untuk bersyukur. Karena kita mulai membanding-bandingkan kondisi hidup kita dengan orang lain. Saudara, di dalam dunia ini selalu akan ada kita temukan orang-orang itu yang lebih daripada kita. Orang-orang yang lebih hebat daripada kita dalam segi apapun. Karena itu saudara, belajar bersyukur atas apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya. Karena segala sesuatu Tuhan berikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Saudara, bersyukur itu kita bisa wujudkan dengan berbagai hal. Khususnya saudara, kalau kita baca Mazmur 116 ayat 17 sampai 19, maka saya menyimpulkan wujud ucapan syukur kita bisa dengan pujian. Kita bisa memuji Tuhan saudara. Kita bisa memuji kebesaran Tuhan. Bersaksi bagi Tuhan. Memberikan persembahan bagi Tuhan. Atau membayar nasar kita kepada Tuhan. Saudara, mungkin saja suatu ketika kamu ada masalah, lalu kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan jikalau masalah saya lewat, saya berjanji kepada Tuhan, saya akan membayar nasar saya. Saudara, hari ini saya tantang kepada setiap kita, apakah kita sudah melakukan itu? Apakah kita sudah membayar nasar kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan November terkenal dengan hari Thanksgiving. Thanksgiving itu bukan hanya setahun sekali dirayakan, tetapi biarlah hari pengucapan syukur itu merupakan gaya hidup kita sehari-hari. Sebentar lagi kita akan melewati tahun 2020. Tahun yang mungkin kita berkata itu tahun penuh pergumulan, tahun penuh dengan masalah, tahun penuh dengan suka dan juga duka. Tapi hari ini saudara, saya mengajak kita, hitunglah berkat Tuhan. Maka membuat kita bisa memuji Tuhan akan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Lakukan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita yang pertama tadi bersukacita senantiasa. Yang kedua, Tuhan menghendaki kita tetaplah berdoa dalam segala situasi dan kondisi. Dan yang terakhir saudara, yang jangan kita pernah lupakan adalah bersyukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sambil saudara engkau pikirkan satu hal, apa yang belum kamu syukuri dalam kehidupanmu. Maka saudara, hari ini mari ajak keluarga kita,
Ajak saudara-saudara kita yang hadir dalam kebaktian online. Keluarkan suara saudara dan katakan, Tuhan, aku bersyukur kalau aku masih memiliki pasangan yang setia, yang ada bersama dengan saya. Bersyukur kepada Tuhan untuk anak-anak yang Engkau berkati. Bersyukur untuk setiap karyawan yang masih ada, yang masih bekerja dengan setia bagi kita. Saudara, ada banyak hal yang bisa kamu syukuri. Saya mengajak saudara buka suara, bersyukur bersama-sama kepada Tuhan, dan saya akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam segala situasi dan kondisi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di penghujung tahun 2020, Tuhan selalu hadir menyertai kami, memberikan kami kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat orang-orang yang Engkau pakai untuk mendorong kami tetap di dalam panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan dan terus beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Tuhan, yang Kau kehendaki bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, adalah kami tetap punya satu sukacita surgawi yang daripada Tuhan, yang tidak bisa diambil oleh keadaan dunia pada saat ini. Engkau mengajarkan kepada kami juga untuk bisa tetap berdoa, bertekun di dalam doa, untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau juga mengajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk tetap mengucap syukur untuk apa yang kami miliki, untuk puas dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati untuk setiap jemaat Tuhan. Ya hari ini ya Tuhan, mereka sungguh berdoa di hadapan Tuhan dan bersyukur untuk apa yang mereka miliki. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita fokus kepada Allah sumber berkat, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pelukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku.
kemurahan-Nya mengalir sempurna dalam hidup saya. Firman Tuhan di dalam 139 ayat 14 berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.